Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Repost Horor. Seperti biasanya, Repost Horor diperuntukkan buat kalian yang suka rebahan dan sambil dengerin podcast cerita horor. Oke, kali ini seperti biasanya, aku nggak bakal sendirian kalau bawain cerita horor-horor kayak gini. Dan aku selalu bawa orang yang bisa ditumbalkan dalam acara ini. Hahaha. Kenapa jadi aneh deh suaranya. Oke, kali ini aku gak sendirian, aku sama Ayu. Jadi nanti ini Ayu akan menceritakan pengalaman dia sebagai anak rantau. Biasanya anak rantau tuh identik dengan kos-kosan. Dan kos-kosan identik dengan ada penunggunya gak? Diganggu gak? Podcast sebelumnya teman aku udah cerita pengalaman dia di kosan aku dulu waktu S1, waktu sama S1 S2 lah. Tempat tinggalnya ini sekarang gantian kan. Aku kan juga pernah tuh ke kosannya Ayu ya. Hidup selama 2 minggu di sana. Ngekos di situ juga, ngikut di sana juga. Jadi seperti biasa sebelum mulai pasang headset kalian. Rebahan, cari posisi yang enak. Kalau lagi di kantor, lagi di jalan, sandarkan tubuh kalian. Relax dan Ayu dengarkan cerita horor ini. Oke, Ayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya ampun, ini kayak penyerahan ini ya, pembina upacara gitu. Oke, jadi ya ini cerita horor, semoga horornya ini harus nakutin gak sih? Enggak ya. Enggak. Gitu. Ini pengalaman pribadi aku sih gitu. Cerita lumayan agak nakutin, cuman posisinya waktu itu kan emang gak bisa, gimana ya, kejadian itu gak bisa, akunya gak bisa, gimana sih, kayak bukan bereaksi, kayak aku mau pergi dari kosan itu di saat itu gitu. Jadi mau gak mau ya harus dihadapi malam itu. Oh iya, mungkin sebelumnya bisa aku jelasin dulu. Seperti biasa aku lupa ngasih tahu peraturan di sini ya. Okay. Jadi kalau di sini itu harus ngedeskripsikan TKP-nya dulu. Deskripsikan TKP-nya sedetail mungkin agar ini yang denger ini juga bisa membayangin, bisa gambar di imajinasi mereka biar seolah-olah tuh ikut ngerasain juga ya kan, lebih seru gitu. Oke, silakan. Oke, jadi ceritanya aku lupa sih detailnya itu hari, malam, tanggal, terus wetonnya apa gitu. Posisi kosannya. Oke. Jadi untuk lingkungan kosannya begitu. Untuk kerja di tanah rantau ini kan emang pertama nggak tahu jalan, jadi otomatis harus mencari tempat tinggal yang lumayan dekat dengan akses ke kantor gitu. Nah, di kantor pun, dekat-dekat kantor tuh agak susah juga nyari kos-kosan nih gitu. Jadi mau nggak mau ada, bisa dibilang kampung lah di situ. Nemu nih satu kosan nyelip di tengah, bisa dibilang di perkebunan gitu, karena dari jalan desa untuk menuju kos-kosan tuh ada kayak jalan setapaknya itu kan, yang cuman bisa dilewati satu motor. Kalau 2 motor tuh kayaknya mepet gitu. Jadi dibayangkan ya, ini ada kayak kampung, terus jalannya juga masih paving yang udah lama gitu, jadi yang udah agak geronjal lah, apa bahasanya, udah agak rusak gitu. Nah di situ banyak tanah yang emang belum dibangun gitu, dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang kalau dibilang orang sih emang itu tuh tempatnya makhluk-makhluk seperti itulah gitu. Cuman balik lagi, percaya nggak percaya lah, cuman aku adalah tipe orang yang suka tenang sebenarnya. Kenapa aku memilih kosan ini juga karena jauh dari keramaian, jadi emang pulang kerja kita udah sumpek kan, nyampe kosan emang buat istirahat gitu, bukan buat yang gimana gitu. Jadi di perkampungan itu, di satu bisa dibilang gang itu, emang banyak banget ada tumbuhan pohon bambu, pohon pisang, ya kan, dimana ya udahlah tuh itu tempatnya mas-mas siapa, om-om siapa yang biasanya agak sedikit mengganggu
mengganggu gitulah tuh. Jadi dibilang sepi ya sepi karena sebenarnya tuh kos-kosan penuh sih, kos-kosan itu penuh, cuman ya udah individual gitu kali ya, nggak yang ramai banget karena juga itu para pekerja semua, jadi emang ke kosan cuman buat istirahat gitu. Nah, sudah kebayang belum ya? Semoga sih kebayang ya. Jadi kayak jenis kos-kosanku itu, kalau teman-temanku yang lain bilangnya kayak lebih ke rumah petak sih, karena kamar mandi terus ada dapur kecilnya lah di dalam satu kamar itu gitu. Jadi kayak untuk ke kamar mandi atau untuk sekedar masak-masak yang simple tuh nggak usah harus keluar kamar gitu, tetap di kamar itu. Jadi terus di depan juga kayak, jadi kalau aku buka pintu nih, yang pemandangan yang dilihat adalah pohon pisang. Itulah yang ya kalau dibilang serem ya serem, tapi ya udahlah gitu kan, selama nggak diganggu waktu itu gitu. Udah, terus nggak pernah berpikiran tuh kalau misalnya wah ini serem, cuman teman-teman emang nggak niat pindah, yuk kosanmu kayak gini apa segala macem. Tapi ya udahlah, aku selalu berpikir positif selama masih belum ada kejadian apa-apa, hingga suatu ketika gitu. Sebenarnya ini juga kesalahan aku sih ya gitu ya, ini juga mungkin pembelajaran buat teman-teman wanita lainnya gitu. Jadi ada satu hari di mana semingguan itu sih lagi diforsir banget nih masalah kerjaan, jadi lembur apa segala macem. Sampai itu kayaknya ya kalau nggak salah tuh emang hari terakhir lembur. Tapi mungkin tenaga udah habis, terkuras segala macam. Nah di sini nih aku bahasnya apa? Lagi masa period datang menstruasi gitu, lagi datang bulan lah gitu. Tapi untuk pas pulang sampai kosan itu tenaga untuk mandi itu udah kayak nggak ada gitu loh. Kayak aku pengen tidur aja gitu. Cuman setelah udah rebahan berapa menit kayak teringat gitu. Ya ini mohon maaf nih buat teman-teman yang laki mungkin nggak kebayang ya. Cuman kalau kita pokoknya intinya harus ganti lah gitu. Ya udahlah intinya ganti pembalut dulu, mandi ya udah besok pagi aja. Yang penting tidur karena udah kayak udah nggak ada tenaga lagi gitu buat sekedar mandi atau cuci tangan cuci kaki gitu. Akhirnya ya udah ganti. Kesalahan pertama adalah bekas pembalut itu nggak aku cuci. Ya sebenarnya kan ada yang harusnya disiram dulu gitu ya, dicuci dulu lah gitu, habis itu baru kayak dibuang. Nah salahnya aku mungkin emang sudah antara sadar nggak sadar tuh nggak aku cuci, dan aku taruh aja, aku geletakin aja di kamar mandi gitu. Aku geletakin aja di kamar mandi, terus udah keluar kamar mandi langsung tidur gitu, tidur. Nah aku tuh sebenarnya nggak terbiasa untuk tidur yang di bawah jam 12 itu, enggak. Biasanya aku selalu di atas jam 12, jam 1, jam 2 itu kayak baru tidur. Terus ya udah karena capek mungkin tuh tidur sampai ingat banget sih itu jam tengah malam. Biasalah kebelet pipis gitu. Pipis lah. Pas ke kamar mandi itu kayak baru inget, oh ya ini belum aku cuci, belum aku buang gitu. Refleks ya udah aku cuci, aku buang lah itu pembalut aku gitu. Nggak ada perasaan gimana enggak, ya udah karena itu kan juga di satu kamar gitu ya, bukan yang kayak ada perjalanan jauh menuju kamar mandi, itu enggak gitu. Udah aku cuci, udah aku buang, ya udah habis itu aku tidur lagi dong. Nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba tuh kayak sesek gitu, susah nafas. Terus itu kayak pertama orang bilang tuh kayak ketindihan gitu loh. Itu kayak pertama kali sih aku ngerasain, cuman kayak sadar terus kayak pengen teriak itu nggak bisa gitu, tapi tangan bisa gerak, cuman pengen ngomong tuh nggak bisa gitu ya, kayak istighfar gitu nggak bisa gitu. Terus kepala tuh juga nggak bisa digerakin, jadi posisiku tuh tidur miring gitu, mbak. Tidur miring, terus gerak itu nggak bisa, cuman bisa gerakin tangan. Sampai aku megang handphone, nah yang aku lihat emang jamnya tuh pas banget jam 00.00. Ya aku nggak tahu sih percaya nggak percaya kok jam
tengah malam itu kan emang jam-jam crowded untuk makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Iya itu shiftnya lagi ganti gitu. Terus kayak tiba-tiba ya nggak tahu sih ini antara ya balik lagi kita baru bangun tidur ya, kaget lah gitu, kok tiba-tiba sesek gak bisa nafas gitu. Kepalaku tuh juga kayak lagi ya udah bayangin tidur miring gitu kan, otomatis kan bahu aku tidur miring ngadep kiri, jadi kan bahu sebelah kanan ada di atas tuh. Nah sadar nggak sadar tuh kayak ngerasa emang ada kepala gitu, ada kepala, rambutnya menjuntai menutupin muka gitu, basah, yang aku inget tuh basah, cuman emang kayak ngerasa bekas basahnya di muka apa di badan sih enggak gitu, cuman kayak ngerasa banget kayak ada kepala. Iya, kayak ada kepala, terus ditutupin rambut itu muka ya, seingat aku ya. Terus dia tuh bisikin aku gitu, ngomong nggak usah diikutin kali ya nadanya, nanti aku ngeri sendiri, aku udah merinding. Jadi ngomongnya kayak ngapain kamu ambil makananku gitu. Dia menanyakan makanan dia gitu. Aku tahu cerita sebetulnya. Nah, karena kan kalau mbak-mbak itu ya apa Miss K Miss K itu emang Mbak Kun ya. Mbak Kun itu kan emang sukanya yang itu gitu kan, apalagi darah-darah segar gitu, dia tuh suka gitu. Apalagi ya aku waktu itu dalam keadaan kotor aku kotor enggak. Nah itu terus kayak denger banget dia ngomong, kamu ngapain ngambil makananku gitu. Di situ kayak aku mikir, oh berarti kayak ngebersihin itu tadi, bekasku tadi itu tuh mungkin dalam posisi dia lagi makan dan dia nggak suka kalau makanan itu tiba-tiba aku ambil dan aku bersihkan dan aku buang gitu kan. Terus ya udah berapa menit itu kayak bener-bener nggak bisa gerak, itu keringetan, terus kepalanya dia tuh aku ngerasa tetap di situ, itu kayak berusaha kayak bisa istighfar dalam hati gitu, Allahu Akbar atau apa dalam hati bisa, cuman kayak pengen ngucapin tuh nggak bisa. Sampai akhirnya aku coba pertama gerakin dari tangan aku, yang nggak ngerti sih ini kalau secara medis ada katanya, bukan yang ketindihan secara apa sih ini, kita bisa spirit supranatural apalah itu. Gerakin dari tangan telapak tangan, habis itu tangan aku gerakin, terus mulai aku bisa gerakin badan. Terus kayak aku banting badanku ke kanan, ya aku menganggapnya kayak aku nindih dia, terus kayak aku ya Allahu Akbar gitu. Nah di situ kayak aku baru yang bisa, dan ngelihat jam tuh bahasanya ya kayak pertarungan. Pertarungan itu tuh kayak dua jaman gitu, karena kayak aku baru kayak bisa gerak dan bisa duduk itu sekitar jam 2-an gitu. Tapi rasanya emang nggak lama gitu kok aku ya, karena kayak ya ngelihat dia apa segala macam tuh kayaknya cepat gitu, cuman ternyata dari awal yang pas dia mau ngebisikin itu aku bisa ngelihat, maksudnya buka kunci handphone itu, jadi kayak yang wallpaper awal itu, sampai akhirnya aku duduk buka handphone lagi buat sebenarnya kayak nyari pertolongan gitu kan. Tapi kan balik lagi udah jam segitu, siapa mau nolongin, terus nolongin apa? Aku juga mau pergi kemana, dalam keadaan kalau misalnya dari kamarku itu menuju jalan kampung terus menuju jalan besar itu udah yang ngeri juga gitu di jam-jam segitu. Pohon-pohon bambu, pohon pisang, terus kayak dibilang juga ada makam apa sih yang babat alas di sana. Ya mungkin itu bukan sesuatu yang harus dingerikan sih, cuman kan habis kejadian itulah. Nah itu rasanya tuh kayak mau tidur lagi nggak bisa, terus kayak udah ya sudahlah gitu sih. Itu yang aku tapi pernah sih tahu, maksudnya mungkin ke apa tuh, ini mungkin korelasinya ada ya. Jadi kalau itu kan Mbak Kun ini, jadi dulu aku tuh pernah dapet cerita dari teman aku. Jadi kalau nggak salah entah Pak D-nya atau Omnya itu memang punya istilahnya punya sixth sense gitulah, bisa ngelihat kayak gitu-gitu. Nah di salah satu mall yang cukup terkenal di Surabaya, mall tua memang, dan memang mall itu tuh punya track record yang dari zaman ibu aku aja, itu tuh udah tempatnya udah
angker gitulah. Nah, apalagi di bagian kamar mandinya. Nah, tiba-tiba apa itu jadi ini omnya ini entah kayak denger orang teriak dari kamar mandi atau gimana gitu ya. Jadi ternyata pokoknya intinya itu dia cerita di kamar mandi itu ada si Mbak Kun ini lagi makan. Ya tau lah yang dimakan apa gitu kan. Makanya kita juga harus sebagai perempuan juga harus bersih ya, apalagi kalau dalam masa head gitu, apa yang istilahnya, apalagi kalau aku dulu dikasih taunya tuh kalau kamu misalkan head nggak di rumah, yang kamu cuci itu kamu nggak boleh buang sembarangan. Jadi kamu nggak bisa buang seenaknya gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar harus kamu cuci bersih, terus kamu bungkus yang rapi, kayak dipaketin gitulah, pokoknya itu baru kamu buang. Kalau misalkan di alam, kamu harus bawa itu pulang. Jadi nggak boleh ditinggal. Misalkan kamu ke gunung atau mungkin ke camp di pantai, di pinggir pantai, itu kan jangan buang sampah sembarangan, tuh nggak, tuh sampahmu harus kamu bawa pulang. Apalagi sampah-sampah yang model begitu kan gitu. Itu sih. Emang serem sih kalau aku jadi Ayu udah. Gue ngapain coba ya kan? 2 jam begitu deh, kayak aduh. Nggak tahu deh. Apalagi aku kalau aku pribadi aku emang nggak terlalu suka sama mbak-mbak yang satu ini kan. Mungkin bakal pertama teriak juga nggak bisa ya, mungkin nangis sih. Astagfirullah, cuma istighfar, baca ayat kursi dalam hati aja, ya Allah gimana, ya udah. Itu emang sih aduh. Oke, buat pendengar repost horor kali ini yang buat perempuan ya, aku saranin tadi kalau misalkan dalam masa memang nggak lagi suci, lagi kotor gitu kan, lagi sedih, lagi kotor gitu kan, itu tuh harap dibersihkan dan istilahnya sampai bersih lah istilahnya gitu. Jadi kan kita istilahnya ya kebersihan bagian dari iman lah. Jadi jangan sampai tuh mbak-mbak mendapatkan jatah makan gitu kan. Mari, wah, ntar gue disamperin lagi. Enggak ya kan, ya Allah. Yaudah, terima kasih buat pendengar yang mau dengerin sampai habis, udah ngeluangin waktu, kuota, dan wifi kalian buat dengerin podcast satu ini. Jangan lupa buat share, komen, subscribe, dan like kalau misalkan kalian suka sama cerita-cerita horor kayak gini, biar mungkin bakal dijadiin sesi tetap ya kan. Akan ada selalu cerita-cerita horor setiap harinya mungkin. Oke, terima kasih buat dengerin sampai habis. Bye-bye.